Halo Ayah Bunda, perkenalkan nama saya Riastini Harja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai infeksi saluran kemih pada anak laki-laki dan perempuan. Yuk, mari kita simak videonya. Pertama, apa itu infeksi saluran kemih? Infeksi saluran kemih atau yang kita kenal dengan ISK merupakan suatu penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak, di mana terjadinya pertumbuhan dan perkembangan bakteri pada saluran kemih dalam jumlah yang bermakna. Perlu Bunda ketahui bahwa saluran kemih terdiri dari uretra, kandung kemih, ureter, dan ginjal. Dan berdasarkan lokasinya, ISK dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ISK bawah, yaitu infeksi yang terjadi pada saluran yang dinamakan uretra maupun kandung kemih dengan gejala berupa nyeri pada saat berkemih, ataupun rasa tidak puas saat berkemih atau anyang-anyangan. Kemudian bakteri dari ISK bawah ini bisa naik ke atas mengenai ureter dan ginjal dan dapat menyebabkan ISK atas. Gejalanya pun lebih berat, dapat berupa demam tinggi, mual, muntah, nyeri pinggang, dan dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Perlu diingat Bunda bahwa ISK dapat terjadi pada semua usia anak, mulai dari bayi baru lahir, bayi di bawah usia 3 tahun, balita, sampai dengan usia remaja. Dan ISK pada anak ini lebih sering dialami oleh anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, Bunda. Mengapa ISK lebih sering terjadi pada anak perempuan? Yang pertama, hal ini dikarenakan anak perempuan memiliki saluran kencing atau uretra yang lebih pendek dibandingkan anak laki-laki, sehingga bakteri akan lebih mudah mencapai kandung kemih. Yang kedua, bakteri pada anus seperti E. coli yang merupakan penyebab tersering ISK lebih mudah masuk ke dalam saluran kemih karena jaraknya yang berdekatan. ISK pada anak ini perlu mendapat perhatian yang khusus Bunda karena gejala klinisnya sangat bervariasi, sehingga seringkali tidak terdeteksi oleh para orang tua maupun tenaga medis. Pada bayi baru lahir, gejalanya tidak spesifik, biasanya berupa menangis atau rewel ketika bayi berkemih, demam, mual muntah, diare, irritable atau mudah terangsang, dan tidak mau minum. Sedangkan pada usia yang lebih tua, gejalanya lebih spesifik dan umumnya lebih ringan Bunda, seperti nyeri saat berkemih, lalu si kecil menjadi lebih sering kencing, rasa tidak puas ketika selesai berkemih atau anyang-anyangan, dan si kecil menjadi sulit menahan buang air kecil sehingga mengompol. Nah, bagaimana nih cara menangani ISK pada si kecil Bunda? Jika Bunda melihat si kecil mengalami gejala ISK, lebih baik segera periksakan kondisinya ke dokter, karena jika terlambat ditangani, maka dapat menyebabkan komplikasi yang serius, salah satunya yaitu kerusakan pada ginjal. Setelah itu, dokter akan memeriksa keberadaan bakteri pada urin si kecil. Dan bila benar ada bakteri, maka dokter akan meresepkan antibiotik untuk si kecil. Umumnya, ISK akan sembuh setelah bayi mengkonsumsi antibiotik selama 3-10 hari. Selain itu, Bunda juga harus memastikan si kecil mendapat asupan cairan yang cukup. Hal ini dapat membantu mempercepat proses pemulihannya. Nah, bagaimana cara mencegah ISK pada si kecil? Yang pertama, Bunda harus rutin mengganti popok si kecil untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri. Lalu pada anak yang lebih besar, Bunda harus mengajarkan si kecil untuk tidak menahan kencing, agar tidak terjadi pertumbuhan bakteri di saluran kencingnya. Pada anak perempuan khususnya, Bunda harus mengajarkan cara membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil yang benar, yaitu dengan cara menyiram dari depan ke belakang. Lalu biasakan si kecil untuk banyak minum air putih setiap hari. Dan yang terakhir, hindari mengenakan celana dalam yang terlalu ketat karena dapat mempermudah tumbuhnya bakteri. Sekian penjelasan saya mengenai ISK pada anak. Semoga bermanfaat ya Bunda. Terima kasih.